Hai, shalom dan selamat pagi kepada PCC Nilai, PCC Mantin dan semua yang sedang menonton secara live streaming pada pagi hari ini. Ya, saudara-saudari, kita bersyukur karena kita masih punya kesempatan walaupun secara online pada seperti hari ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu sentiasa setia. Amin. Bahwa itu saudara-saudari, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita panggil kawan-kawan kita. Mari kita panggil yang lain untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Saudara-saudari, mari kita persiapkan hati dan mengundang Roh Kudus Tuhan, mengundang hadirat Tuhan untuk datang di tempat kita. Di mana saja kalian berada, di mana saja tempat kita berkumpul hari ini, Tuhan ada menyertai kita. Amin. Haleluya. Mari pada pagi ini, mari kita minta jamahan Roh Kudus Tuhan. Mari kita minta Roh Tuhan yang hidup untuk mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita minta Roh Kudus untuk pulihkan hati kita, pulihkan keadaan, karena Tuhanlah damai kita. Haleluya, Jesus. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami datang Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan. Kami datang Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Kami datang Tuhan untuk mengundang Roh Kudus Engkau. Kami mengundang hadirat Tuhan datang di dalam tengah-tengah kami. Datang di tengah-tengah kami. Hadir Roh Kudus, mengalirlah Engkau. Roh Kudus, mengalirlah Engkau. Oh haleluya. Kami buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami buka hatiku, kami buka hati kami Tuhan. Oh haleluya. Dan di altar-Mu Tuhan, di tempat ini kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Roh-Mu yang hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidupku di altar.
urapi kami Tuhan. Datang urapi Tuhan, kami siap. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Mari kita katakan, hidupku bagimu. Tuhan, hidup kami bagimu. Hidupku bagimu. Buka hati, ku jamahmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku jamahmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Tuhan, saat ini kami menyembah-Mu. Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh Rabasikarama, terima kasih Tuhan. Ini kami datang kepada Engkau. Kami ingin memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Makanya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk urapan-Mu, kepenuhan yang datang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Ayo mari kita memuji Tuhan kita, amin. Mari kita angkatkan pujian ini, kita katakan dengan-Mu Tuhan, dan dengan Tuhan kita diberkati, amin. Mari kita istiharkan bahwa Tuhan menyertai kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan saudara. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, yang pegang hidupku. Amin. Mari sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, selamanya Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, tak pernah kami ragukan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa kami Tuhan, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya
Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selama. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan, bukan berjalan, haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya, dengan-Mu Tuhan kami diberkati. Mari kita katakan bahwa kita diberkati, saudara. Haleluya. Mari terus memuji Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita katakan, kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, anugerah Tuhan, amin. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari istiharkan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati,
kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya. Kami diberkati Tuhan. Itu karena kasih. Amin. Haleluya. Tuhan, kami diberkati. Kami dilimpahi karena kasih setia-Mu, karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami ingin katakan bahwa kasih-Mu yang begitu dalam bagi kami Bapa, sehingga kan Engkau memberikan anak-Mu Yesus. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah-Mu yang tercurah Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari kita katakan, Engkau ku sembah Yesus, Kaulah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Kau terindah Tuhan. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau
Selamanya Kau Tuhan kami, selamanya Kau Allah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh ya Allah kami Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan Yesus kepada kami, menyelamatkan kami. Maka itu Tuhan, kami dilimpahi, kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami ingin menyembah Engkau, dan kami ingin Kaulah selama-lamanya Tuhan kami. Engkau selama-lamanya Allah kami. Oh selamanya Kau Tuhan kami. Oh haleluya. Mari saudara, saudari-saudaraku, kita katakan selamanya Tuhan. Selamanya Tuhanlah, Yesuslah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa Tuhan, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, Jesus, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu, membangkitkan Roh-Mu. Mari kita katakan selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu.
saudara-saudariku. Mari kita memberikan iman ini. Mari kita memberikan janji ini kepada Tuhan. Kita nyatakan janji kita bahwa kita maukan Dia selama-lamanya menjadi Allah kehidupan kita. Karena pengharapan kita ada di dalam, dan hidup kita ada di dalamnya. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ini doa kita. Ini nazar kita kepada Tuhan. Mari saudara-saudariku. Haleluya. Jadikan dari hati kita. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Harapan kami di dalam Tuhan Yesus. Engkaulah selama-lamanya Tuhan kami. Dan selama-lamanya Tuhan kami ingin menyembah-Mu. Dan selama-lamanya Tuhan kami ingin bersama Engkau. Dan selama-lamanya Tuhan kami mau dipenuhi. Selama-lamanya Tuhan kami mau Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Biarlah nama-Mu yang diagungkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berikan maksa dan seterusnya kepada tangan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan, biarlah hati kami menerima, hidup kami menerima dan diubah melalui firman. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan. Beri kami roh pengertian. Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kami berikan korban ini kepada Engkau. Hanya bagi Yesus. Yesus Kristus Tuhan kami, dan selama-lamanya Engkaulah Allah kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sangat bersyukur buat pagi yang indah ini, dan saya merasa sangat berkati oleh pujian penyembahan yang kita adakan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk kepada khotbah kita, terlebih dahulu mari kita persiapkan offering persembahan dan persepuluhan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan mari kita sama-sama berdoa buat negara kita, pemulihan terkhusus buat COVID-19, supaya Tuhan yang bekerja untuk pemulihan COVID-19, supaya kita dapat beribadah secara bersama-sama di gereja Tuhan. Dan juga kita berdoa buat setiap masyarakat supaya lebih berjaga-jaga lagi untuk melakukan setiap aktivitas. Dan juga kita berdoa buat pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, supaya Tuhan juga yang memberikan kebijakan bagi mereka. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat kebaikan yang luar biasa dalam kehidupan kami, secara khusus buat penyertaan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa, karena pekerjaan-Mu tetap terjadi bagi kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat negara kami Bapa, secara khusus bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, secara khusus kami doakan pemulihan COVID-19 Tuhan akan terjadi Bapak buat bangsa kami, dan juga buat seluruh negara-negara yang terjangkit oleh COVID-19. Tuhan Yesus yang luar biasa, biarlah kiranya belas kasihan-Mu mengalir Bapak buat setiap bangsa, secara khusus Tuhan buat bangsa Indonesia dan juga bangsa Malaysia Tuhan, di mana kami juga rindu untuk melakukan pertemuan ibadah kami secara khusus di negara Malaysia ini Tuhan. Setiap orang-orang asing yang belum dapat beribadah secara fisik, bertemu secara fisik di gereja Tuhan, kami percayakan Tuhan bahwasanya belas kasihan Tuhan akan turun buat negara Malaysia ini secara khusus buat orang-orang asing, supaya kami dapat melakukan ibadah kami secara bersama-sama di gereja Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan belas kasihan-Mu mengalir, pemulihan COVID-19 akan terjadi Bapak buat negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jiwa-jiwa yang terjadi
terjangkit oleh COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan pemulihan, penyembuhan yang luar biasa akan terjadi buat mereka Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh bumi ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan. Bahkan juga Engkau yang memberkati setiap para pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan, berikan mereka hikmat kebijakan di saat memimpin gereja Tuhan. Bahkan juga lebih lagi Tuhan, Engkau memberikan penguayuan yang baru di saat membawa jemaat Tuhan masuk dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya pemeliharaan tetap terjadi Bapa. Bahkan juga Tuhan, Engkau yang berikan kesehatan siapapun dimanapun Tuhan, setiap jemaat-Mu berada, kesehatan yang luar biasa akan terjadi Bapak. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang melakukan pekerjaan, aktivitas dimanapun, baik yang ada di pejabat maupun di luar Tuhan, bahkan di kilang-kilang, Engkau memberkati Bapa. Biarlah kiranya Tuhan juga pemeliharaan tetap terjadi bagi mereka. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, baik di gereja nilai maupun mantin Tuhan. Kami berdoa berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memimpin kerohanian kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, senantiasa belajar bersama Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Pimpin kami, urapi kami. Biarlah kiranya Tuhan dalam masa sekarang ini Tuhan, bahkan Tuhan jarang ada pertemuan dalam pemimpin kami, tapi kami percaya Tuhan, bukan hanya memiliki kerinduan untuk bertemu dengan antara yang satu dengan yang lain, tapi juga Tuhan, kami senantiasa memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap ibadah-ibadah yang kami adakan secara khusus, buat ibadah online yang kami adakan Tuhan. Berkati setiap jiwa-jiwa yang melakukan Tuhan. Bahkan juga kami percaya pengurapan yang baru akan tercurah buat setiap jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah online Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Berkati juga Tuhan setiap offering persepuluhan yang kami kumpulkan pada saat ini Tuhan, biarlah itu Tuhan dapat pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur karena Tuhan baik. Ya, kita sudah merasakan lawatan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita terus duduk tenang di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi melalui pelayanan online pada pagi hari ini. Amin. Baik, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ketika komputer sudah mulai muncul untuk pertama kalinya sekitar 30 tahun yang lalu ya, dan kita pun membeli komputer tersebut. Pada masa itu komputer itu adalah komputer yang bodinya besar, bukan seperti sekarang tipis-tipis. Yang bodinya besar itu CPU-nya besar ya, dan diletak di atas meja memakan tempat. Dan apa yang terjadi saudara-saudari bila kita sudah membelinya dan mulai mengerjakan sesuatu di dalam komputer itu, kita mau ngeprint dan apa yang terjadi? Apa yang mau kita print itu tidak boleh keluar, tidak ada hasil. Dan apa yang terjadi? Kita call itu company, dan salah satu daripada staff company itu cek kenapa sekitar 45 menit dia cek semuanya oke, dan dia berkata, Ibu, saya sudah melakukan sedaya mampu saya, tetapi tidak boleh juga, tidak apa-apa. Nah, besok lagi saya datang, begitu. Ya, dan apa yang terjadi ketika mau menutup dokumen di dalam komputer tersebut, tiba-tiba yang mengoperasikan, yang mengerjakan pekerjaan di komputer tadi ya, melihat satu kabel yang terlepas daripada CPU dengan printer itu. Ya, jadi kabel yang dari printer itu ke CPU longgar dan hampir terlepas, dan itu tidak diketahui, tidak boleh dilihat oleh siapa-siapa. Sehingga apa yang terjadi bila dicotkan itu ke dalam, dikoneksikan dia ke dalam, nah
hasilnya keluar, boleh ngeprint. Nah, saudara-saudari, ternyata kehidupan kita juga seperti itu. Ya, seperti kabel tadi, dia harus connect ke CPU itu. Dia harus connect ke desktop itu supaya boleh ngeprint, supaya boleh keluar hasil yang di print daripada desktop tersebut. Dia harus benar-benar ada koneksi yang benar, koneksi yang betul antara kabel dengan CPU tersebut. Sama halnya dengan kehidupan kita, saudara-saudari. Bila kehidupan kita tidak ada berhubungan dengan Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, maka kehidupan kita juga tidak dapat menghasilkan. Ya, 2 minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan, dipilih dan ditetapkan untuk berbuah. Seberapa banyak pun pelayanan yang kita lakukan, ya, apapun jabatan kita di dalam gereja, jikalau kita tidak punya koneksi dengan pokok anggur yang benar itu, jikalau kita tidak melekat dengan pokok anggur yang benar itu, maka kita tidak akan dapat menghasilkan buah. Sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak kita, yuk kita cek apakah berhubungan kita dengan Tuhan sejak MCO sampai saat ini masih ada hubungan yang benar tak? Kita masih melekat pada pokok yang benar itu kah? Pada pokok anggur yang benar itu tak? Ya, kita cek diri kita melalui pembacaan firman Tuhan dan juga melalui doa-doa kita, melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita cek, adakah kita masih ada koneksi atau hubungan dengan Tuhan pada masa-masa ini. Haleluya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kesempatan yang indah untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang indah untuk dapat membaca bersama dan merenungkan bersama kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Bukalah telinga rohani kami ya Tuhan, untuk kami dapat memahami dan daripada apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami pada pagi hari ini melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi setiap pendengar di mana jua mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus, biar Tuhan yang ambil alih dalam penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Baik, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya masih tetap pada topik dipilih dan ditetapkan. Saya dan Anda dipilih dan ditetapkan untuk menghasilkan buah. Mari kita melihat yang pertama, ayat pembacaan kita pada pagi hari ini dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi ini ataupun teks ini, pokok anggur, teks yang menceritakan tentang pokok anggur yang benar ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya
sebelum Paskah, ya. Saudara masih ingat sebelum Yudas menyerahkan Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Dan bila saudara melihat pengajaran Yesus kepada para murid-muridnya, banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, banyak perumpamaan yang dipakai oleh Yesus untuk mengatakan sesuatu kepada murid-muridnya. Contoh, perumpamaan tentang seorang anak yang hilang, ya. Dan kemudian bila dia melihat pokok anggur, sekarang dia berbicara tentang pokok anggur kepada murid-muridnya. Di dalam perumpamaan yang Yesus berikan kepada muridnya, ada yang dia berikan arti dan ada yang tidak. Tetapi bila kita melihat di dalam ayat ini, saudara-saudari, Yesus seolah-olah menceritakan sesuatu dan diselang-selingi dengan cerita yang lain, ya. Dan apa yang terjadi? Tidak lama setelah peristiwa di Getsemani, saudara, Yesus ditangkap. Jadi bagian yang Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini, ya, merupakan pesan-pesan terakhir daripada Yesus kepada murid-muridnya. Biasanya kalau pesan-pesan terakhir itu dari seseorang itu sangat perlu, ya, karena itu mengandung janji, mengandung arti yang sangat dalam. Nah, saudara, apa saja dan seberapa pentingkah pesan itu? Ya, saudara, saya mau beritahu bahwa dalam konteks ini, dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini, murid Yesus yang bernama Yakobus, murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot tidak lagi ada di sana. Dia sudah pun pergi, ya. Dia sudah pun pergi. Dan selepas kepergian dia itu, Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Baik, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pada perumpamaan atau kiasan ini Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, ya, dan murid-muridnya sebagai ranting. Saya dan saudara sebagai ranting. Dengan tetap berpaut, dengan tetap melekat kepada pokok itu, kepada Yesus sebagai pokok anggur yang benar, maka kehidupan kita, kehidupan para murid itu dapat menghasilkan buah. Allah sendiri dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya senantiasa berbuah, supaya tetap bersih, supaya tetap berbuah, dan supaya tetap terpelihara daripada kuman-kuman penyakit yang ataupun hama-hama penyakit yang dapat menghancurkan tanaman. Dan Allah ataupun Bapa yang disebut di dalam ayat 1 tadi berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. I am the true vine and my Father is the gardener." Bapa adalah gardener, tukang kebun. Ya, dan kita melihat di dalam ayat yang pertama ini yang mengatakan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusaha kebun itu, penjaga kebun, tukang kebun, Bapa sendiri, ya, yang bekerja di kebun itu. Saudara, apakah pekerjaan tukang kebun? Yang pertama, tukang kebun itu, saudara, begini, saudara, bila ada ranting daripada pokok itu yang terjatuh ataupun tergeletak, misalnya begini, pokok itu berdiri kan, dan ada rantingnya yang terjatuh, ya, terjatuh, dan mungkin karena berat ataupun lebat begitu, ya, dan penjaga kebun itu akan mengangkat dahan anggur tersebut, ranting tersebut, dan mengikatnya dengan kawat dan meletakkan sesuatu, ya, ibaratkan ini adalah kayu ataupun batu, kayu untuk menopang ranting tadi. Dahannya itu menopang dan diletakkan di bawah ranting itu seperti ini supaya ia jangan lagi jatuh ke bawah. Jadi Bapa meletakkan satu pokok di bawah ranting itu untuk
menahan, untuk menopang ranting itu supaya ia jangan jatuh dan tergeletak di tanah. Kalau dia jatuh dan tergeletak di tanah, maka daun-daunnya itu akan dimakan oleh ulat-ulat. Ya, bila hujan datang, tanah akan mengotori daun-daun tersebut. Itu sebabnya Bapa mengangkat ranting yang sudah jatuh itu dan meletakkan pokok ataupun meletakkan kayu di bawah ranting itu, mengikatnya dengan kawat dan menyambungkannya dengan ranting yang lain supaya dia jangan terjatuh kembali. Itu adalah pekerjaan tukang kebun anggur, memastikan supaya ranting-ranting itu tetap terpelihara, tetap tertopang antara satu dengan yang lain dan tidak terbiar jatuh. Saudara, apakah maksud daripada ayat ini? Ya, apakah maksud daripada Bapakulah pengusahanya ini? Saudara, di dalam ayatnya ini juga mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, tak kira kita sudah melayani kah, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi ada masanya kehidupan kita itu down, kehidupan kerohanian kita itu drop, dan kita sangat terjatuh. Ada masanya kita terjatuh ke bawah, ya, tidak ada orang jatuh ke atas kan, ya, ada masanya kita jatuh. Dan di saat kita jatuh itulah, di saat level kerohanian kita sangat down, sangat drop, Bapa datang mengangkat kita dari kelemahan kita itu, mengangkat kita dan menopang kita supaya kita jangan jatuh kembali. Itu adalah pekerjaan Bapa terhadap ranting-rantingnya. Itu sebabnya kita sebagai ranting perlu tetap tinggal di pokok itu. Kita perlu tetap tinggal di dalam Yesus. Ya, iman kita itu senantiasa bersandar kepada Yesus. Yang pertama, dalam ayat 2 ini kita menemukan kata dipotongnya. Yesus berbicara tentang dua macam ranting, yang berbuah dan yang tidak berbuah. Yang pertama, ranting yang tidak berbuah itu adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki kehidupan yang datang dari iman dan kasih kepada Yesus Kristus. Ya, ranting-ranting itu dipotong oleh Bapa, yaitu dipisahkan daripada pokok tersebut. Kalau dia tidak menghasilkan, kalau ranting itu sudah layu, kering dan terpisah daripada pokok itu, maka dia akan dipotong, dibuang, ya, tidak ada lagi gunanya. Saudara, kalau kita membaca ayat ini sepintas dalam ayatnya yang kedua ini, dalam Yohanes babnya yang ke-15, ayatnya yang kedua itu seolah-olah bila kita tidak memahami apa maknanya, seolah-olah ayat ini sangat kasar. Ya, coba baca baik-baik. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara, ini kelihatan kurang menyenangkan jikalau kita membaca sepintas, jikalau kita tidak memahami apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Ya, Bapak siapakah yang jika anaknya tidak pandai dalam belajar akan memutuskan perhubungan dengan anak tersebut? Tidak ada, bukan? Jadi bukan ini yang dimaksudkan oleh Yesus pada ayat yang kedua ini, walaupun dikatakan dipotong, dipisahkan, ya. Tetapi apakah yang dimaksud daripada ayatnya yang kedua ini? Ya, ayat 2 ini perhatikan, berkata setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan takes away, ya, takes away, cut off, takes away. Dilihat dari asal kata Yunani airoi, kata dasarnya adalah airo yang artinya to remove, to take away, or to lift up, or to rise up. Jadi saudara, seorang ahli komentari berkata begini, bahwa airo ini diterjemahkan sebagai to rise up, to raise up, ya, to lift up atau mengangkat, untuk mengangkat, ya. Ranting yang jatuh ke bawah tadi yang saya katakan tadi, ya, diangkat oleh pekerja kebun anggur itu
dan ditopang, diikat dengan kawat dan disatukan dengan yang lain, disatukan dengan pokok yang lebih kuat supaya dia jangan jatuh lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kehidupan kita saat ini terjatuh? Adakah kehidupan kerohanian kita saat ini berada pada lower ground, berada pada di atas permukaan tanah, sangat jatuh, saudara? Mungkin selama MCO ataupun RMCO ini, selama PKP, selepas PKP ini, kehidupan kerohanian kita begitu drop, ya. Tak ada niat nak belajar firman Tuhan, tak ada niat nak berdoa, tak ada niat nak membaca firman Tuhan, tak adalah mood nak ibadah. Saudara, ini pertanda bahwa kita itu sudah di bawah, sudah jatuh, saudara-saudari. Mungkin kehidupan kita, mungkin saat ini kehidupan kita jatuh oleh karena batu-batu persoalan yang sedang menimpa hidup kita. Mungkin persoalan dalam keluarga, mungkin persoalan di mana saja, saudara, ya, yang membuat kehidupan kita itu drop. Tetapi ingat, pada ayat ini Yesus berkata, pekerja kebun anggur itu, yaitu Bapa, akan mengangkat ranting yang terjatuh itu, menopangnya dan mengikatnya dan menyatukan dengan pokok yang kuat, supaya dia tetap hidup, tetap berbuah lebat, dan tetap menghasilkan buah. Saudara, kalau saudara terjatuh pada masa ini, ya, kerohanian saudara mungkin sangat lemah pada masa ini, ada Bapa yang akan mengangkat saudara pagi ini. Katakan amin. Jikalau saudara saat ini sedang lemah, jikalau saudara saat ini sedang drop, mungkin oleh karena batu-batu persoalan, saudara-saudari, jangan khawatir, jangan takut, jangan lemas dan putus asa. Bapa ada untuk mengangkat kita dari keterpurukan kita, dari kejatuhan kita, dan menopang kita dengan tangannya yang kuat dan penuh kuasa. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau, menopang dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah pekerjaan Bapa kita. Ini adalah pekerjaan tukang kebun anggur. Ya, itu sebabnya dia berkata, jangan takut. Bila kita sudah jatuh, jangan takut. Izinkan Bapa mengangkat engkau, izinkan Bapa mengangkat kita dan menopang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Bila jatuh, siap-siap untuk diangkat oleh Bapa. Bapa adalah setia. Ya, dia tidak akan membiarkan anak-anaknya tergeletak. Dia akan datang dan mengangkat kita, menopang kita dengan tangan kanannya yang kuat dan berkata, jangan takut anakku. Oh, luar biasanya saudara ayat ini. Alangkah bangganya kita memiliki Bapa seperti itu, yang sangat memperhatikan, yang sangat peduli dengan kita. Dan dia berkata, jangan takut. Amin. So, jangan takut. Yang kedua, ayat yang kedua dikatakan, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang berbuah ini dibersihkan, ya, oleh pengusaha kebun anggur itu supaya lebih banyak berbuah. Ranting yang terlalu panjang, pucuknya akan dipotong supaya boleh menghasilkan buah, supaya ia tidak merebat terlalu panjang. Karena jika dia merebat terlalu panjang, saudara, mengalir terlalu panjang, terlalu banyak kehidupan yang diresap akibat kepanjangannya itu, sehingga dia tidak menghasilkan buah yang maksimum. Dengan kata lain, saudara-saudara, ranting yang terlalu panjang itu akan dipotong, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata yang kedua di sini adalah dibersihkan.
tujuan pembersihan itu saudara ada dua, ya. Bapa akan membersihkan hidup kita dengan dua tujuan. Yang pertama, dia mau mengubah hidup kita. Dia mau mengupgrade saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mendowngrade kita. Ya, Tuhan tidak pernah downgrade kita. Dia selalu mau mengangkat kita. Dan yang kedua adalah tujuan pembersihan adalah supaya kita mempersiapkan diri, supaya dia mempersiapkan kita untuk menghasilkan buah yang maksimal. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, dari hal apakah kita perlu dibersihkan? Ya, dari hal apakah kita perlu dibersihkan? Kolose 3 ayat 5 sampai 13 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, dari perkara-perkara yang kita baca di dalam ayat ini, itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang perlu dibersihkan dari dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Ya. Supaya apa? Kita perlu dibersihkan dari perkara-perkara ini supaya apa? Supaya kita dapat menghasilkan buah. Sebagai ranting-ranting, menghasilkan buah dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, matikan semua keinginan duniawi. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang baik, buah yang keluar dari dalam diri kita itu dapat dilihat orang, dapat dinikmati orang melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita dan pekerjaan kita. Saudara, yang kedua, Tuhan mau kita menikmati harapan dan masa depan yang Ia sediakan buat kita masing-masing. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita dibersihkan supaya kita dapat menghasilkan buah. Kita dibersihkan supaya kita dapat menikmati harapan dan masa depan yang Ia sediakan buat kita. Ini adalah tugas daripada pekerja kebun. Ini adalah tugas Bapa sebagai gardener. Ya. Hari ini kita akan lihat 3 hal daripada ayat ini tentang diri kita. Yang pertama adalah Tuhan adalah pekerja kebun yang akan mengangkat kita bila kita jatuh. Tuhan adalah pekerja kebun yang membersihkan setiap kita dari setiap keinginan duniawi dengan firman-Nya. Tuhan adalah pekerja kebun yang mempersiapkan kita
untuk menghasilkan buah yang baik, sehingga harapan akan masa depan kita tidak akan sia-sia. Semua adalah tentang Tuhan. Saudara, dalam ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi sekali lagi saudara dijelaskan, diberitahu oleh Yesus kepada murid-muridnya supaya para murid tinggal di dalam pokok itu, tinggal di dalam Yesus. Ya, kita yang adalah ranting-rantingnya tetaplah tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Ranting-ranting ini dibersihkan Bapa supaya menjadi lebat buahnya. Bapa menyingkirkan segala sesuatu dari kehidupan kita yang mempersulit mengalirnya hidup yang vital dari Kristus Yesus. Buah adalah kualitas target Kristen yang memuliakan Allah melalui hidup dan kesaksian. Amin. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat, pekerjaan Bapa sebagai gardener, sebagai tukang kebun anggur, adalah memastikan supaya ranting-ranting itu bersih. Memastikan supaya ranting-ranting itu berbuah banyak. Ketika ranting itu jatuh, dia mengangkat ranting-ranting tersebut. Dia menopang di dalam tangannya. Dan dia perhatikan. Dia jaga dengan tangannya yang penuh dengan kemenangan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan pada pagi hari ini yang mungkin engkau sudah jatuh. Izinkanlah Bapa mengangkat engkau. Dia mengasihimu, dia menyayangimu, dan engkau berharga di matanya. Izinkan Bapa mengubah dan mempersiapkan engkau, mempersiapkan saya dan saudara supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita ini. Mempersiapkan kita, mengupgrade kita, biar kita semakin menjadi serupa dengan pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. It is all about God. Semuanya tentang Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Mungkin ada di antara mereka yang sedang jatuh, ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang tergeletak oleh karena batu-batu permasalahan. Persoalan-persoalan yang sedang menerpa hidup mereka. Aku berdoa ya Bapakku, Engkau mengangkat mereka dan menopang mereka dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus mengalirlah kehidupan kembali dari Kristus Yesus ke dalam hidup rohani mereka. Dan membangkitkan iman mereka, kasih mereka, supaya mereka kembali tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu, dan menerima kehidupan kekuatan daripada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Bapa, lawati seluruh umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan, yang ada di Seremban, yang ada di Impian, yang ada di Jati, yang ada di Araria, yang ada di Sri Dedap, bahkan yang ada di tempat lain. Hamba berdoa Allah Roh Kudus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kemenangan itu, mengangkat mereka, menguatkan mereka, mengupgrade mereka, dan membersihkan kami semuanya, supaya kami sama-sama
menjadi ranting yang tinggal di dalam pokok, mendapat kehidupan dan kekuatan baru senantiasa dari pokok anggur yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kehidupan kami menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa buat setiap pewahyuan-pewahyuan yang Engkau nyatakan melalui kebenaran-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kau angkat kami dengan tangan-Mu yang penuh kemenangan. Kau bersihkan hidup kami, Kau mengubahkan hidup kami, Kau mengupgrade kami, dan Engkau mempersiapkan hidup kami supaya kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa buat setiap para pelayan yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati mereka, dan juga setiap sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka dengan tangan Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Tutup bungkusi hidup kami semuanya dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa buat kemenangan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu, dan nikmatilah masa depan yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Kita ditetapkan, kita dipilih dan kita ditetapkan untuk menghasilkan buah. Berikan salaman kepada kiri kanan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.